Kalau statistika nggak mas? Tahu? Ya apa itu? Kalau statistika itu ilmu untuk mengelola data, jadi data berupa angka kita susun bisa jadi tabel, bisa jadi grafik. Sambil itu juga bisa buat prediksi untuk kedepannya gitu. Nanya atau statistiknya? Tahu. Boleh jelasin nggak? Yang hitung-hitungan itu kan? Iya. Ya udah. Udah kita aja. Makasih ya. Terima kasih. Kalau mbaknya? Makasih ya mbak. Nah, itu dia beberapa video survei kami yang berada di Universitas Teknokrat Indonesia tentang statistika. Masih pada bingung tentang statistika itu apa? Statistika diawali sebagai ilmu pengumpulan angka atau data pada abad 17. Statistika deskriptif mulai berkembang. Begitu juga ilmu peluang yang awalnya dilahirkan dari meja judi sudah mulai muncul. Ilmu peluang ini melandasi berkembangnya statistika induktif yang terjadi pada pertukaran abad 19 dan 20. Pada Carl Person sebagai pelapornya, statistika induktif berkembang pesat setelah R.A. Fisher memperkenalkan metode maximum likelihood pada tahun 1922. Inti dari metode tersebut yaitu Fisher memperkenalkan istilah specification untuk mengidentifikasi 3 problem yang muncul pada reduksi data, yaitu yang pertama spesifikasi dari jenis populasi, yang artinya bentuk matematis dari populasi yang mencangkup parameter yang tidak diketahui. Yang kedua yaitu estimasi, yaitu pemilihan metode statistik untuk mengamati parameter dari populasi. Selanjutnya yaitu sebaran, yang artinya sebaran statistik dari contoh-contoh ataupun sampel. Pada tahun 1925, terbit buku Statistical Method for Research Worker, karangan Fisher yang berisi rancangan percobaan dan analisis varian di bidang biologi. Fisher yang cara berpikirnya dipengaruhi oleh aliran statistika yang dianut oleh Carl Person, yaitu penarikan kesimpulan didasarkan pada model peluang, merupakan promotor pengguna cara-cara statistika di dalam bidang-bidang ilmu pertanian, biologi, dan genetika. Untuk jasanya ini, Fisher dianugerahi gelar Baronet oleh Ratu Inggris, sehingga ia berhak menggunakan nama Sir Ronald Fisher. Pada era Fisher, seorang pemikir Rusia yaitu Jerzy Neyman juga dipandang sebagai penemu besar dari statistika modern karena kontribusinya dalam mengembangkan teori peluang, uji hipotesis, selang kepercayaan, dan matematika statistik. Neyman bekerja sama dengan Egon Persson, yaitu anak Carl Persson, mengembangkan teori-teori untuk pengujian hipotesis. Salah satu teorinya yang terkenal adalah teorema Neyman-Persson. Selain itu, Neyman juga mengembangkan teori sampling, survei, pada tahun 1934. Pada tahun 1936, Fisher membuka era baru penelitian yang disebut dengan fungsi diskriminan yang pada awalnya untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh ahli antropologi, yaitu menemukan jenis kelamin dari pemilik tulang rahang tenggorokan yang mempunyai ukuran-ukuran tertentu. Fungsi diskriminan untuk membedakan kedua jenis kelamin ini populer dengan nama fungsi linear diskriminan Fisher atau disingkat dengan LDF untuk dua grup dan merupakan salah satu metode pada analisis perubahan ganda. Dengan adanya perkembangan teknologi komputer, metode eksplorasi data dan bootstrap mulai berkembang pada tahun 1970. Metode ini sebagai awal dari analisis data tanpa model peluang yang populer dengan data-driven. Seiring dengan perkembangan statistika induktif, statistika mulai diterapkan pada berbagai bidang seperti bidang ekonomi, industri, pertanian, sosiologi, psikologi, dan masih banyak yang lainnya. Perkembangan statistika di abad 21 yang diwakili oleh Carl Person, Fisher, Neyman, dan Wald selama setengah abad telah meletakkan dasar statistika yang berbasis matematika.
Sehingga penelitian-penelitian dan kuliah-kuliah statistika di perguruan tinggi umumnya didasarkan pada beberapa pedoman atau dasar yang ditemukan oleh tokoh-tokoh tersebut. Penggunaan statistika secara luas terkadang timbul kontroversi di antara para ahli tentang pemilihan model data, penggunaan prior probability, dan interpretasi hasil. Hasil analisis terhadap data yang sama dengan lain konsultan statistika dimungkinkan terjadi perbedaan kesimpulan. Statistika induktif dapat dipakai untuk menangani masalah di mana perolehan data dirasakan perlu efisiensi atau perlu biaya mahal, sehingga umumnya dapat diatasi dengan analisis dengan sampel-sampel ukuran kecil. Pada abad 21, diperkirakan metode data mining merupakan metode yang banyak digunakan dalam berbagai bidang terapan. Pada metode data mining, spesifikasi permasalahan didasarkan pada bidang ilmunya, lebih diutamakan daripada pendugaan parameter, sehingga masalah tersebut dapat diformulasikan dengan benar untuk memperoleh solusi yang tepat melalui eksplorasi data. Hal ini berbeda dengan periode Fisher yang lebih mementingkan mencari metode pendugaan dan pendekatan sebaran yang tepat, sehingga spesifikasi permasalahan lebih diutamakan pada pendugaan parameter dan asumsi sebaran. Jadi, Fisherian statistik itu sebenarnya model driven yang agak berbeda dengan data mining yang lebih bersifat data driven. Akan tetapi, pada pelaksanaannya, Nah, itu dia hasil penjelasan tentang sejarah statistika. Sudah pada paham belum? Sudah. Inilah akhir dari penjelasan kami. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali.